Chris Martin Coldplay ingin BTS menang di Grammy 2022 sama seperti ARMY memperkuat persahabatan ikonik mereka. Awal bulan diumumkan bahwa BTS sekali lagi dinominasikan untuk Best Pop Duo or Group di Grammy Award 2022. Bersama dengan nominasi ini, grup ini juga merupakan bagian dari line-up yang akan tampil di acara musik tahunan itu. Secara khusus, ARMY punya reaksi yang beragam terhadap berita itu karena perlakuan terhadap grup tersebut oleh Grammy. Selama bertahun-tahun, jurnalis, kritikus musik, dan penggemar menuduh Grammy menghina BTS. Meskipun menjadi salah satu artis musik pop paling sukses dalam sejarah, BTS telah berjuang untuk menerima nominasi tunggal apalagi memenangkan penghargaan. Tapi tahun ini banyak penggemar berharap itu mungkin berbeda. Di samping ARMY yang mendukung grup untuk akhirnya menang di acara itu, satu artis lain baru-baru ini vokal tentang dukungannya untuk grup, dan itu tidak lain adalah Chris Martin dari Coldplay. Sejak kolaborasi mereka untuk lagu My Universe, ARMY tidak bisa mendapatkan cukup interaksi antara kedua kelompok. Chris Martin baru-baru ini menunjukkan bahwa cinta dan rasa hormat antara kedua kelompok pasti masih ada. Penyanyi utama grup baru-baru ini muncul di acara radio EXA 96,9 FM di Republik Dominika. Selama episode, Chris dan pembawa acara berbicara tentang Grammy yang akan datang. Secara khusus, mereka berbicara tentang bagaimana lagu Coldplay High Heart Power melawan lagu BTS Butter untuk kategori Best Pop Duo or Group. Pertama, Chris menjelaskan bagaimana cara kerja acara penghargaan yang membuat lagu kolaborasi mereka My Universe tidak dinominasikan tahun ini, tapi semoga saja ada sesuatu yang terjadi tahun depan. Tapi komentar berikutnya yang menyentuh hati ARMY, pembawa acara kemudian menjelaskan bahwa BTS secara mengejutkan belum memenangkan penghargaan di acara itu. Dia menambahkan bahwa karena Coldplay punya beberapa kemenangan dalam kategori besar, apakah dia mendukung BTS untuk memenangkan yang pertama? Jawaban Chris membuktikan betapa dekatnya mereka. Tentu saja, aku mendukung BTS, aku mencintai mereka, aku suka orang-orang itu dan aku hanya berharap hal-hal baik bagi mereka selalu, kata Chris Martin. Ketika klip itu dirilis, ARMY tidak dapat melupakan betapa sportifnya Chris Martin dan bahwa meskipun penghargaan dipertaruhkan, cintanya pada grup itu lebih besar. Secara khusus, ini menunjukkan betapa alami dan tulusnya persahabatan antara kedua kelompok. Tapi itu bukan pertama kalinya Chris Martin memuji mereka dan kecintaannya pada BTS. Dalam sebuah wawancara dengan The Ellen DeGeneres Show, Chris tidak bisa berhenti menceritakan tentang grup itu. Untuk sesuatu yang tampak begitu artifisial, ternyata itu adalah salah satu perasaan yang paling nyata. Aku benar-benar mencintai orang-orang itu, kata Chris Martin. Dengan Grammy 2022 yang akan ditetapkan untuk bulan depan, semoga kedua grup dapat bertemu lagi dan memanjakan ARMY dengan reaksi yang lebih sehat. Dua, rambut panjang Jimin membuat ARMY mencintainya, tapi begini perasaan anggota BTS tentang ini. ARMY hidup untuk rambut panjang Jimin baru-baru ini melangkah keluar di Permission to Dance on Stage. BTS di konser Seoul dengan gaya rambut liar, ia punya dualitas yang sama seperti dia saat tampil. Dari bermain dengannya hingga meningkatkan performa seksinya untuk menatanya dengan rapi saat berpakaian imut, gaya rambutnya berubah sesuai suasana hatinya. Tapi RM mengungkapkan bahwa sebelum bersiap-siap, Jimin memberikan getaran tertentu. Aku melihat Jimin sebelum menata rambut, dan rias wajahnya hari ini dia tampak seperti orang yang baru saja keluar dari alam liar, kata RM. Deskripsinya yang jelas tentang penampilan pagi Jimin memberi ARMY gambaran yang jelas tentang apa yang dia lihat. Rambutnya yang panjang membuatku berpikir seperti dia dibesarkan di hutan, kata RM. Dengan rambut pirangnya, Jimin pasti merasa seperti dia membiarkan lebih banyak sisi liarnya keluar. Jimin mengatakan, "Tidak, aku tidak memotongnya, tapi aku mungkin akan memotong rambut ini," kata Jimin. Apakah dia memutuskan untuk mempertahankannya atau tidak, ARMY tidak akan pernah melupakan penampilan yang menakjubkan ini. Tak hanya itu, RM juga masih ingat momen lucu Jimin hingga hari ini. Selama siaran langsung, RM dan Jimin pernah melakukan perjalanan menyusuri jalan kenangan. Mengingat istilah kartu kuning, Jimin tiba-tiba membawa kembali momen yang tidak akan pernah dilupakan RM. RM memerankan kembali adegan menggemaskan yang hanya akan diingat oleh ARMY yang berdedikasi. Semuanya dimulai ketika BTS secara anonim mengungkapkan cerita mereka di Bangtan Cool FM. Satu orang misterius membahas bagaimana permainan kasar J-Hope dengannya banyak yang harus ditangani. Dan itu jelas terdengar seperti sesuatu yang akan dikatakan Jimin.
Dia mengatakan, siapa itu? Seseorang yang tingginya 173 cm. Ada seorang pria dengan kemeja cerah di sebelahku, kata J-Hope. Ketika J-Hope memanggilnya kartu kuning, Jimin melakukan pose legendaris menggunakan dirinya sebagai peringatan kepada J-Hope untuk permainan kasarnya. Pada saat itu, setiap anggota ARMY dan BTS jatuh cinta pada kelucuan Jimin. RM bahkan tidak bisa berhenti tertawa dan bahkan menirunya. Sangat lucu, kata RM. Ketika dua ini bersama, semua yang mereka lakukan terlalu imut. Yang ketiga, inilah realitas canggung yang dialami BTS ketika konser tanpa sorak-sorai. Selama konser BTS Permission to Dance on Stage baru-baru ini di Seoul, penonton mematuhi pedoman COVID-19 yang mencakup pengurangan kapasitas dan tidak diperbolehkan bersorak. Sementara para anggota bersenang-senang memainkan pertunjukan pertama di Korea sejak pandemi dimulai, ada beberapa kesulitan yang muncul seiring dengan aturan baru. Mereka mengungkapkan bahwa mereka mempersiapkan diri secara mental untuk pertunjukan di mana akan sulit bagi ARMY untuk memberi mereka umpan balik dan menunjukkan kebiasaan mereka di luar menggunakan clapper mereka. Karena itu, terserah pada anggota BTS untuk membawa hype. Suga mengatakan, butuh 2 atau 4 kali lebih banyak upaya untuk membangkitkan semangat kami untuk pertunjukan. Setelah Jimin melepas in-ear piece-nya, stadion terasa sunyi baginya, meskipun dikelilingi oleh penonton yang menggunakan clapper mereka. Senada dengan itu, Suga mengungkapkan bahwa stadion terasa sepi dari luar saat temannya hadir dalam pertunjukan itu. RM membagikan sesuatu yang disayangkan yang mungkin tidak disadari ARMY selama pertunjukan. RM mengatakan, aku dapat memberitahumu sekarang bahwa itu sudah selesai, tapi pada kenyataannya, ketika kami memasang in-ear piece, kami tidak dapat mendengar clapper sama sekali. Tapi para ARMY di antara penonton mungkin mengira suara clapper mereka terdengar lebih jauh karena mereka lebih keras saat kamu berada di sebelahnya. Meski sedikit kecewa tentang seluruh situasi, mereka berasumsi bahwa ARMY mungkin merasa yang terburuk. Mereka merindukan hari-hari ketika mereka bisa melepas in-ear dan mendengar jeritan ARMY di seluruh stadion. Tapi itu pasti akan segera datang. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.